بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatiz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berkat hujan yang turun ini dan berkat waktu yang berkah ini antara maghrib dan isya di saat turun hujan, maka insyaallah doa menjadi mujab, doa menjadi terkabul. Mudah-mudahan maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, segala hajat kita dikabulkan, segala ketakutan kita takut terhadap apapun, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil kita menunggu waktu isya, kita melanjutkan kajian aqidatul awam. Pada pertemuan yang lalu kita baca tentang para nabi, para rasul, para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25, yang mana 25 ini yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang belum diceritakan. Ada yang diceritakan tapi tidak sepakat ulama yang diceritakan ini nabi. Antara lain tentang Sayyidina Zulqarnain, kemudian ada lagi Sayyidina Luqman, kemudian Sayyidina Al-Uzair, semua itu dan lain-lain, termasuk Sayyidina Al-Khadir, Sayyidina Balia bin Malkan, termasuk yang diperselisihkan apakah beliau itu para nabi ataupun bukan, nabi ataupun wali, khilaf. Wallahu alam. Tetapi yang disepakati yang tadi 25 nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran dari beliau-beliau semua, karena beliau-beliau ini sudah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang terakhir dan yang termulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun terakhir, beliau yang paling tinggi. Dan karena beliau paling tinggi, maka umat beliau yang pertama dihisab di akhirat, yang dipejuluk, didahulukan sebelum umat-umat yang lain. Alhamdulillah kita termasuk. Mudah-mudahan diringankan hisab kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang para malaikat. Ingat, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat. Rukun, apa maknanya rukun? Wajib kita beriman. Kalau tidak beriman, ya lawanan daripada iman itu kan kufur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Malaikat itu rukun iman yang kedua. Kenapa yang kedua? Kenapa enggak para rasul dulu? Karena penjelasan ulama sesuai dengan prosesnya.
prosesnya. Karena di situ baginda Nabi sekaligus menceritakan proses, menjelaskan prosesnya. Selain menjelaskan apa itu rukun-rukun iman, Nabi juga sekaligus menguraikan proses bagaimana hidayah Allah itu diturunkan lewat malaikat. Malaikat ini membawa kitab, dibawa kepada para rasul dan seterusnya. Jadi sesuai urutan prosesnya, bukan keutamaan. Kalau keutamaan, yang paling utama di antara semua makhluk-makhluk adalah para nabi dan rasul di atas para malaikat. Siapa para malaikat ini yang wajib kita imani? Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha atidu malikun wa ridwanu muhtadha. Ada 10 malaikat yang wajib kita beriman. Sebelum 10 itu apa sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya antara lain bila abin wa malaikat ini termasuk ciptaan Allah yang diciptakan dengan kun fayakun. Ya, kelebihannya malaikat. Kun fayakun maksudnya tidak ada proses pembuahan, hamil, kemudian beranak, bertelur, tidak ada. Malaikat tercipta dengan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Selain daripada itu, la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat ini tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa ya. Dan mereka ini tidak pernah juga berbuat maksiat. Memang sudah disucikan oleh Allah. Luar biasa. Terus kalau sudah luar biasa seperti itu, kenapa para nabi lebih tinggi dari malaikat? Kan harusnya malaikat lebih tinggi. Sudah diciptakan dari cahaya, tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan seterusnya. Kenapa para nabi lebih tinggi? Karena tolak ukur kemuliaan itu bukan gagah, bukan. Kan malaikat ini gagah lah misalnya kan, suci, bersih, punya sayap, dan lain-lain. Luar biasakah secara fisik? Ingaskah? Kita bilang ingaskah? Kita bilang malaikatnya? Bukan itu tolak ukur kemuliaan. Tapi tolak ukur kemuliaan khairun nas anfa'uhum linnas. Tolak ukur kemuliaan adalah yang banyak berbuat baik, memberi manfaat kepada banyak orang. Itu tolak ukur. Dan para nabi lebih banyak memberi manfaat daripada para malaikat. Malaikat ini bermanfaat tapi terbatas manfaatnya. Misalnya malaikat Jibril ya sekedar mengambil wahyu di Lauhil Mahfuz antar ke nabi. Wah, misalnya enggak.
Malaikat Mikail mengantar rezeki, sudah menjalankan tugas, selesai. Mbah, malaikat Israel juga luar biasa malaikat Israel ini. Kalau malaikat Israel mencabut nyawa dia. Tapi kalau para nabi dan rasul, Masya Allah, membawa hidayah, membawa pesan dari Allah untuk kedamaian, untuk keselamatan, untuk kebaikan kepada semua, bukan hanya manusia, tetapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, termasuk rahmat bagi para malaikat itu sendiri. Jadi malaikat ini tidak begitu malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada baginda Nabi misalnya, bukan berarti malaikat Jibril ini gurunya Nabi, bukan. Malaikat ini hanya pembantunya para rasul. Kok bisa pembantu? Ibarat mengantar minuman, mengantar. Nah, malaikat Jibril ini mengantar wahyu, mengambil dari Lauhul Mahfuz, diantarkan kepada para nabi dan rasul. Tidak mengajarkan, tidak, ya, melainkan hanya mengantar. Terus apa hikmahnya baginda Nabi sebagai manusia, sebagai makhluk paling mulia, tercipta sebagai manusia? Kan bisa saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat mau bentuknya. Tidak. Beliau Nabi kita manusia. Kenapa? Karena kalau beliau malaikat, tidak bisa kita ikut jejak beliau, tidak bisa kita keteladani beliau, tidak bisa kita tiru beliau, tidak bisa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Kenapa? Karena malaikat ini tidak makan, tidak minum, sementara kita makan dan minum. Gimana terus kita mengikuti Nabi? Kalau Nabinya tidak makan, kita makan, bagaimana? Repot. Maka Nabi harus menjadi suri tauladan, harus menjadi contoh. Maka Nabi harus makan, harus minum, harus tidur, dan lain-lain, harus menikah, kawin, dan lain-lain. Supaya apa? Bisa diikuti oleh umatnya, bisa diikuti oleh umatnya. Itu para nabi. Makanya itu hikmahnya, wujudnya manusia, bukan malaikat. Tetapi walaupun seperti itu, tetap di sisi Allah lebih tinggi para nabi daripada para malaikat. Baik. Apa saja malaikat yang 10 itu? Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu. Nah, malaikat yang pertama Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini apa tugasnya? Semua kita tahu dalam Al-Quran disebutkan nazala bihir ruhul amin. Malaikat Jibril ini nama lainnya atau julukannya adalah Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril ini adalah yang mengantar wahyu, yang mengantar wahyu kepada para rasul dan para nabi. Dan malaikat Jibril ini adalah Raisul Malaikah, tuannya para malaikat, bosnya para malaikat. Itu malaikat Jibril. Ada misalnya pertanyaan ini, kan jauh selesai para nabi, sudah tidak ada lagi, apa terus pegawaian malaikat Jibril? Nganggur? Tidak ada istilah nganggur. Malaikat ini tetap bertasbih, bertakbir, berzikir, memuji Allah, membesarkan Allah, ya. Dan tugasnya mengantar wahyu itu yang diceritakan.
dalam Al-Quran. Bukan maknanya enggak-enggaknya tugas malaikat Jibril, tidak. Itu tugas malaikat Jibril yang diberitahukan oleh Allah kepada kita. Ini harus kita, terutama kebanyakan kita batas-batasi. Jadi dalam ilmu akidah penting ini. Sifat 20 bukan cuma sifat 20, cuma 20 sifat Allah, tidak. Sifat 20 itu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita. Asma Allah 99, enggaknya banyak, 1000 lebih, mungkin 1.000.000. Tetapi yang diceritakan, disebutkan kepada kita oleh baginda Nabi cuma 99. Para Nabi berapa jumlahnya? 25 saja? Tidak, lebih. Tapi 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Malaikat Jibril cuma 10? Tidak, sang ribuan malaikat. Tetapi itu yang diceritakan di dalam Al-Quran 10. Itu harus paham begitu. Malaikat Jibril tugasnya mengantar wahyu. Cuma mengantar wahyu saja? Tidak. Mungkin banyak tugasnya. Sampai tugasan Jibril ini mungkin ada 100 tugas atau 1000 tugas. Tapi yang diberitahukan kepada kita cuma tugas itu. Begitu caranya. Maka sekarang walaupun tidak ada wahyu, bukan berarti malaikat Jibril nganggur, momot. Tidak. Banyak tugas-tugasnya yang lain yang kita tidak tahu dan Allah tidak beritahukan kepada kita. Allahu a'lam. Karena membatasi itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Harus ada ayatnya misalnya. Para malaikat hanya 10 saja, tidak lebih, tidak kurang. Misalnya bro, tidak lebih dari 10, tapi kan tidak ada. Tidak ada. Pada sini dah makhluk gaib, enggak-enggaknya malaikat kerja jin, tidak. Itu yang diceritakan. Dia tahu sang macam jenis makhluk di alam gaib, tapi kita tidak tahu namanya. Kenapa tidak tahu? Allah tidak kasih tahu dalam Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kan gitu. Allah tidak memberikan kita ilmu kecuali sedikit saja kita dikasih tahu. Banyak tidak kita tahu. Makhluk alam syahadah ke arah ini. Alam syahadah ini alam yang kita lihat. Alam kasarkah? Alam kasar ini kan, coba pira model makhluk, ikan, burung, manusia, serangga, tumbuh-tumbuhan, pohon. Inilah serangga doang luwek macamnya. Ada kecoa, ada apa namanya, lebah, nyamuk, burung. Coba hitung luwek burung. Deman 4 laut, la ilaha illallah, ikan yang paling banyak mungkin. Banyak sekali. Itu makhluk di alam syahadah. Alam ghaib lebih luas daripada alam syahadah. Lebih besar dia. Maka makhluknya juga lebih banyak. Tetapi yang Allah bocorkan kepada kita cuma 2 macam. Malaikat sama jin. Banyak ya, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Apa mungkin namanya tidak kita tahu. Malaikat doang tidak hanya 10 yang Allah ceritakan 10. Ada malaikat penjaga arsy, lain lagi. Kan mana? Yang menjaga arsy kan ada malaikat kerubin arana. Itu lain lagi. Allah tidak kasih tahu. Subhanallah. Supaya kita sadar diri bahwa kita ini apa ngaten di? Bodoh. Tidak pantas untuk sombong. Ilmu kita sangat sedikit, sangat terbatas.
Subhanallah. Makhluk saja kita tidak tahu. Banyak tak kita tahu makhluk, apalagi Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat-sangat tidak baik berpikir, malah dilarang, haram hukumnya, dilarang keras berpikir, memikirkan tentang zat Allah, dilarang. Kenapa dilarang? Harus kita sadar diri, zat makhluk saja kita banyak tidak tahu, dan makhluk-makhluk si lain. Diri sendiri, zat diri sendiri kita tidak tahu. Darah ini kemana, urat ini kemana, pembuluh darah tidak kita tahu. Berapa jumlah bulu rambut, bulu hidung, pira jumlah anak, tidak tahu kita. Corona, ngobe ruana, makhluk kan corona, tidak kita tahu sampai sekarang ngobe model hidungnya segala macam, tidak tahu kita. Itu makhluk, zat makhluk. Apalagi zat Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berpikir tentang Khaliq, tentang zat Khaliq. Terus kita berpikir tentang apa? Tentang makhluk saja. Tentang makhluk. Karena dengan berpikir tentang makhluk, maka kita akan mengagungkan Khaliq. Cukup hanya itu kemampuan kita. Jadi bahas-bahas Khaliq, bahas makhluk saja tidak habis-habis. Dan semakin kita, kenapa disuruh tafakkaru fi khalqillah? Karena dalam Al-Quran bukan tafakkaru fil khaliq, wa yatafakkaruna fi khalqillah. Orang-orang yang beriman adalah yang berfikir, bertafakkur tentang makhluk Allah, bukan tentang Khaliq. Bukan tentang Allah pencipta, tidak, tapi tentang makhluk Allah. Tetapi berfikirnya tadabbur, mentadabburi keagungan dan kebesaran Allah sampai menciptakan banyak sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan, yang luar biasa, luar biasa. Nah, itu Jibril ya. Kemudian setelah Jibril, Mikail. Mikail ini apa tugasnya? Yang membawa rezeki, yang menjaga laut, yang menurunkan hujan. Nah, jadi yang menurunkan hujan tadi itu Mikail apa pegawaian? Mikail. Ya, membawa rezeki. Bagaimana supaya kita disukai oleh malaikat Mikail ini? Pintar-pintar. Bagaimana caranya? Malaikat ini suka yang harum-harum. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan berminyak wangi, minyak wangi kasturi. Walaupun tidak sudah suka baunya, pakai, tidak masalah. Yo kan so. Walaupun orang lain tidak suka, tidak apa-apa, pakai, coba. Kenapa? Malaikat yang suka. Ada hadisnya. Malaikat suka, terutama malaikat Mikail ya. Dia sana malaikat Israel je ya. Malaikat Mikail insyaallah yang suka. Kalau malaikat suka, betah dia. Sama kita betah. Membawa rahmat insyaallah. Mengabulkan doa insyaallah. Tapi jangan usah dipaksa juga. Misalnya kalau terlalu keras ya tidak boleh, sampai orang lain terganggu. Di rumah lah, paling tidak di balai. Di rumah itu pada seinendah bakhur kiaran apa bahasa kita dupa ke menyan Arab itu juga malaikat suka. Makanya di Arab, di Mekah, di mana-mana kalau acara zikir, acara apa, bakar itu. Kenapa bakar itu? Bukan sekedar budaya tradisi, tidak. Tapi malaikat suka, malaikat betah, malaikat ya senang. Selain daripada harum minyak wangi, malaikat juga suka orang yang
dalam keadaan suci. Nah, maksudnya jaga wudu. Orang yang rajin jaga wudunya, begitu kentut dia wudu lagi, tetap jaga wudu. Dia harus sembahyang, baca Quran. Walaupun dia nonton TV apapun, jaga wudunya. Kenapa? Malaikat suka itu. Didekati oleh malaikat dan dijaga oleh malaikat. Itu orang yang jaga wudunya. Dan lain-lain. Ya, dan banyak cara-cara yang lain. Kemudian malaikat Israfil. Israfil ini yang meniup trompet nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Israel ini pekerjaannya seperti bidan. Bidan kita bilang, iya bidan. Bidan ini kan mengeluarkan bayi, tapi lain-lain caranya. Ada yang susah, nauzubillah, sakit. Nah ini bidannya bega, repotnya bidan ini. Suruh diinjak, ditarik kadang-kadang. Sakit luar biasa. Tapi kadang-kadang bidan dinulak repot. Duduk santai, sweet, lancar. Nah, itu juga tugas malaikat Israel. Ketika Israel datang, kalau kita rajin beribadah, insyaallah rajin berzikir, roh itu keluar lancar. Pada si ibu hamil, kalau rajin jalan-jalan, hamil tua, rajin jalan, rajin makan yang sehat dan lain sebagainya kan, maka proses melahirkan lancar. Jadi bedanya santai-santai dia. Begitu juga manusia, kalau rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin hadir pengajian, rajin berzikir dan lain sebagainya, insya Allah dia repot Israel. Cukup datang menyambut doang, roh kita keluar dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kalau tidak pernah ibadah, banyak maksiat, banyak mencela orang, apalagi main macam-macam, berzina, na'udzubillah, apalagi sampai main sihir, main jin dan lain-lain, innalillah. Susah keluar, repot Israel, nunggu Israel, ini sugul-sugul nyawanya ini. Sementara wayanya sugul, bukan 10, tapi tidak keluar-keluar. Akhirnya apa? Terpaksa Israel ini memasukkan tangannya, ibarat bidan ini memasukkan tangannya ke dalam ibu, sudah ditarik bayinya. Coba ngombe sakitnya ibu-ibu, mungkin langsung luar biasa. Itulah malaikat Israel. Kalau banyak dosa, ditarik dengan paksa nyawa. Nauzubillah, thumma nauzubillah min zalik. Kemudian malaikat apa? Munkar Nakir. Munkar Nakir ini yang bertanya di alam kubur. Ya, untuk menyingkat waktu karena Isya sudah dekat. Setelah malaikat Munkar Nakir ini bagaimana rupanya juga tergantung kita. Kalau kita banyak ibadah, ya, banyak pahala, maka insyaallah malaikatnya Munkar Nakir berdandan ya dulu sebelum datang ke kubur. Berdandan dia sebelum datang ke kubur. Tapi kalau nauzubillah, summa nauzubillah, maka Munkar Nakir datang dalam keadaan sangat mengerikan, hitam dan lain sebagainya. Ya, hitam campur biru campur menakutkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Kemudian Raqib Atid. Raqib Atid ini yang mencatat amal ibadah kita. Semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali ditulis, langsung direkam oleh Raqibun Atid. Taib.
Kemudian tinggal dua, yaitu Malik dan Ridwan. Malik itu adalah penjaga neraka, sedangkan Ridwan ini penjaga surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Berkat semua guru-guru kita, berkah daripada masyayikh-masyayikh kita, tak terkecuali dari para ulama pengarang kitab ini, dan juga para malaikat yang sudah kita sebutkan satu persatu, para nabi yang kita sebutkan satu persatu. Niat kita bertawassul, mudah-mudahan beliau semua, malaikat dan para nabi, berkenan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua atas segala dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.